Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua yang saya cintai. Semangat betul Om. Siapa namanya? James, Pak. James. Oke, terima kasih James. Nah, jadi sebelum kita belajar pada hari ini, saya mau tanya siapa di sini ketua kelasnya? James, Pak. James. Oke, Bahtiar James. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa tuh Bahtiar James? Abdul. Satu orang aja nih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Gak tahu, nggak ada yang kirim surat kayak anak juga. Waduh. Jadi nanti kalau misalnya ketemu sama Abdul, tolong disampaikan ya. Siapa? Sering hadir lah di kelasnya. Ya, oke. Oke, jadi sebelum kita belajar pada hari ini, siang hari ini atau sore hari ini, Bahtiar James mungkin bisa memimpin doa. Ya, baik Bapak. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bahtiar Mahmud. Bahtiar James. Maaf. Oke. Jadi sebelum saya memberitahu kepada kalian apa yang mau kita bahas hari ini, saya mau tanya sama kalian. Kalian di sini pernah ada yang ditindas ya? Saya, Pak. Wah, kenapa tuh Bahtiar Saya James? ditindas sama kan Pak Jorok-Jorok Kenapa tuh? karena saya dari Jawa, Pak. Jawa itu aduh. Jadi ketika kamu ditindas, apa yang stimulusmu rasakan atau apa Saya sedih, Pak. balasmu gitu? Sedih. Saya pengen pukul sebenarnya, cuman bapak saya bilang jangan. Jangan. Orang. Tapi di satu sisi ketika kamu mengalami penindasan itu, apakah ada rasa ingin berlawan kepada hewan? Ada, Pak. Betul. 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 Oke, maka dari itu, kenapa pada akhirnya saya bertanya kepada kalian, penindasan itu harus dilawan dengan perlawanan dari diri kita sendiri. Dan maka dari itu kita membahas perlawanan. Aduh, habis laptopnya. Perlawanan coba dibaca Bahtiar James. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Oke, terima kasih Bahtiar James. Jadi sebelum kita bahas lagi lebih panjangnya, yang mau saya bahas itu adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Jadi tujuan mengapa pada akhirnya kita membahas ini sama-sama supaya kita tahu bagaimana bentuk perlawanan bangsa kita pada abad 19 bahkan setelah 19. Dan juga perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme ini memiliki dua varian, yang dimana varian pertama kita akan membahas tentang sebelum abad 19. Nah, ya. Sebelum abad 19. Nah, jadi sebelum abad 19 ini, bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme ini masih bersifat kedaerahan, yang dimana bangsa-bangsa Indonesia pada saat itu masih mengistimewakan daerahnya, yang dimana dipimpin oleh apa? Bahtiar James. Raja, Pak. Raja. Oke, raja. Lalu panglima tempur. Oke, mungkin kurang tepat selain panglima tempur. Oh, Sultan. Sultan bisa juga, Sultan maksud di sini. Yes. Sama tadi panglima daerah. Mana? Kepala daerah. Oke, kurang tepat mungkin bisa lagi dilebihkan kata-katanya. Betul, bangsawan. Oh iya. Siapa namanya? Tepuk tangan untuk teman-teman. Bangsawan. Oke. Kita tahu bahwa sebelum abad 19 itu memang masih bersifat kedaerahan, yang dimana pada saat itu memang hanya dipimpin oleh raja atau sultan atau bangsawan yang kita sebut sebagai kaum priai. Dan juga pada saat itu bangsa Indonesia itu melawan kumpulan yang dinamakan sebagai Federal of
Company. Oke, bisa disingkat sebagai VOC. Tepuk tangan buat namanya Romlan. Oke, tepuk tangan saya lagi minta Romlan VOC. Oke, itu sebelum abad 19 memang bangsa Indonesia melawan kumpulan VOC yang dimana pada saat itu memang Raja Sultan dan bangsawan itu memang terfokus kepada penjajahan terhadap VOC ini. Lalu kita bisa ambil contoh yang dimana pada saat itu juga sebelum abad 19 ada beberapa tokoh yang melawan VOC ini. Ada yang bisa disebutkan tokohnya siapa dan berasal dari mana? Saya kasih dulu deh. Dia itu nama tokohnya adalah nama bandara juga di Sulawesi Selatan. Hasanuddin, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Romlan. Oke. Sultan Hasanuddin dari Makassar atau Goa ya. Nah, lain daripada ini ada lagi yang bisa jawab? Dari ini deh, saya kasih clue-nya juga. Patimura. Patimura itu bisa masuk, cuma itu after abad 19. Gitu. Nah, tapi terima kasih. Nanti kita bahas sama-sama, oke? Ada yang bisa jawab lagi selain Sultan Hasanuddin? Oke, siapa namamu nak? Siapa? Iya, Joko. Oke, Mas Joko bisa dijawab selain Sultan Hasanuddin? Ada lagi yang bisa kamu kasih tahu kepada teman-teman kalian semua? Siapa? Sultan siapa? Oke, mungkin siapa? Sultan Agung. Betul sekali. Sultan 20. Dari mana? Ternate, betul sekali Angel dan Mas Joko. Tepuk tangan untuk Oke. Mungkin kalau kita bahas sebelum abad 19 kita bisa cukupkan sampai sini. Dan kita akan membahas tentang setelah abad 19. Jadi setelah abad 19 juga sudah disinggung beberapa tokohnya, bahkan salah satu tokohnya sudah disebutkan oleh teman kita, siapa namanya? Udin. Oke, Mas Udin, terima kasih Mas Udin. Sudah disebutkan bahwa Patimura adalah salah satu tokoh yang berperan melawan penjajah pada saat setelah abad 19. Yang dimana setelah abad 19 ini bukan lagi melawan VOC, melainkan apa? Ada bisa jawab? Belanda. Hindia Belanda, betul sekali. Terima kasih Mas Romlan ya. Romlan, oke, Hindia Belanda. Terutama untuk Mas Romlan. Oke. Pada saat itu, after abad 19 ini atau setelah abad 19 ini, bangsa Indonesia itu memang masih bersifat kedaerahan, tapi justru lebih sistematis, di mana pada saat itu juga bentuk perlawanannya Indonesia memakai strategi gerilya. Ada yang bisa jawab apa itu strategi gerilya? Apa itu? Strategi maju mundur, sembunyi-sembunyi. Betul sekali. Terima kasih untuk Mas Romlan dan kita beri aplaus kepada Mas Romlan. Strategi gerilya. Oke ya, ini ya. Nah, terus selain daripada itu, strategi gerilya ini memang cakupannya setelah abad 19 ini melawan Hindia Belanda memang cakupannya lebih luas, walaupun kita bisa tahu bagaimana pada saat itu memang tetap aja gitu belum ada yang namanya NKRI. Lalu langsung kita bahas juga yang dimana salah satu tokohnya itu yang sudah disebut sama Mas Udin tadi, Mas Udin ya? Patimura itu dari mana itu? Bang Udin, Mas Udin. Maluku, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Udin. Oke, selain daripada itu, Susi ya namanya. Oh iya, nama Mas Bahtiar James. Siapa? Jenderal Sudirman. Oke, Jenderal Sudirman. Oke, bisa boleh.
Ada yang bisa jawab lagi? Satu lagi deh. Apa Sari? Sari kan namanya? Apa tuh Sari? Bisa dibantu jawab temannya? Oke, Naswa Syafira. Siapa namanya? Nama tokohnya maksudnya. Tokoh setelah abad 19 siapa yang dilawan? Maksudnya tokoh karismatiknya seperti itu. Atau ini siapa namanya nak? Apa namanya? Namanya siapa? Siapa? Cokro. Kenapa Pak kurang tepat tapi udah berani jawab. Pangeran Antasari, terima kasih saya. Tepuk tangan untuk Mas Soleh. Itu dari mana tuh Pangeran Antasari kalau boleh tahu? Dari mana? Betul sekali, Banjarmasin. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kita sudah membahas sebelum dan setelah abad 19. Maka dari itu, coba kita bahas sama-sama dan menganalisis sama-sama. Kira-kira dari bangsa atau penjajah yang datang ke daerah Nusantara kita ini, mereka datang atas dasar apa? Oke, ingin menguasai sumber daya, betul sekali. SDA atau apa lagi? Jual beli. Apa Irfan? Perebutan wilayah. Perebutan wilayah. Oke, boleh perebutan wilayah. Oke, selanjutnya apa? Jual beli. Jual beli apa tuh Mas? Rempah-rempah. Oke, masuknya di SD juga ya. Oke. Ada lagi? Apa itu siapa mbaknya? Mbak ini ya tadi siapa? Mbak Fania. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin ini bisa menjadi faktor utama yang dimana penjajah datang ke daerah Nusantara untuk mengambil sumber daya alam atau perebutan wilayah, yang dimana kita bisa simpulkan juga bahwa yang melatar belakangi bahwa kolonialisme ini datang ke Indonesia adalah ya pastinya adalah untuk memonopoli perdagangan, yang dimana itu juga menjadi faktor utama bagi penjajah datang ke Indonesia. Lalu lain daripada itu juga kita bisa menganalisis sama-sama. Kira-kira kalau saya tanya kepada kalian, kelemahan apa yang terhadap Indonesia untuk bertahan ke penjajah? Maksudnya kelemahannya itu apa gitu yang sehingga ini menjadi celah bagi Indonesia dan ini menjadi kesempatan untuk penjajah. Kira-kira apa gitu? Ada yang bisa sebutkan? Adu domba, Pak. Apa itu adu domba? Oh, betul sekali. Adu domba maksudnya ada sebutannya pada masa itu, adu domba. Kira-kira ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih duit. Ayo mau saya boleh bagian. Wah. Apa? Divide? Kita yang berat. Siapa yang jawab? Oke, siapa namanya? Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah dan tepuk tangan untuk Mbak Indah dan Mas Roman. Adu domba ya. Divide as in merah. Lawan domba. Nah, selain daripada itu, kira-kira ada lagi yang mau tambahkan untuk kelemahan Indonesia terhadap penjajah yang datang ke daerah Nusantara? Apa tuh, Mas Angel, Mbak Angel? Gak dengarin dia apa pertanyaannya, Pak. Maksudnya Habis bu. Tutup. oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka dari itu
saya ingin satu orang untuk menyimpulkan bagaimana pelajaran kita pada hari ini. Tutup. Oke, simpulannya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.